maksimal 15 menit ya. Jadi sedikit lah. Orang yang paling merindukan kita adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah dan kenapa kita harus mencintai Rasulullah Muhammad SAW? Alasan yang pertama, orang yang paling merindukan kita adalah beliau Rasulullah Muhammad SAW. 9 hari sebelum Rasulullah Muhammad SAW wafat, seperti Rasulullah itu sudah terasa. Dia seringkali ziarah ke makam para sahabat-sahabatnya yang telah mendahulunya. Ada 2 makam yang seringkali pemakaman besar. Di 9 hari terakhir itu Rasulullah sering ziarah itu di makam Baqi di dekat Masjid Nabawi dan di makam para syuhada di Bukit Uhud. Sepulang dari perjalanan Rasulullah ziarah tadi, Rasulullah menangis di hadapan para sahabat di tengah perjalanan. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau menangis?" Kemudian Rasul mengatakan, "Aku rindu kepada saudara-saudara." Kemudian para sahabat langsung menjawab, "Bukankah kami semua adalah saudara engkau ya Rasul?" Kata Rasul, "Bukan. Kalian semua adalah ashabi, sahabatku. Tetapi saudara-saudaraku adalah zat yang belum berwujud." Siapa yang dimaksud oleh Rasul? Siapa yang dimaksud oleh Rasul? Rasulullah 14 abad yang lalu, Rasulullah menangis di hadapan para sahabat. Rasulullah mengatakan, "Aku rindu kepada saudara-saudara." Di dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, "Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Mereka tidak pernah mendapatiku, tetapi mereka beriman kepada aku." Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Siapa orang yang merindukan kita ini? Rasulullah Muhammad SAW. Sementara kita yang dirindukan klewas. Ini bahasa Jawa ya. Begitu terdengar azan masih meneruskan. Ini alasan yang pertama kenapa kita harus mencintai Rasulullah. Karena ternyata 14 abad yang lalu Rasulullah rindu kepada kita umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tanya kepada dengan semua para jamaah, bagaimana disebut oleh Rasulullah saudaraku? Sampai para sahabat tadi, "Bukankah kami saudara engkau ya Rasul?" Kata Rasul, "Bukan. Kalian semua adalah sahabatku." Allah saudara. Alasan yang kedua, saya selesaikan cerita ini aja ya. 15 menit. Nanti kalau terlalu lama dimarah. Alasan yang kedua, kenapa kita harus mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW? Risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu berupa dinul Islam yang menjamin keselamatan kita bahagia dunia dan akhirat. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW berupa dinul Islam, ini garansi dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kemudian kita mau menjalankannya, maka kita akan selamat baik di dunia maupun innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq.
Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Seluruh peribadatan, amalan-amalan syariah, kalau kemudian ditelaah lebih dalam, akan membuahkan yang disebut dengan akhlak. Saya mencontoh. Kalau sholat kita benar, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka kalau umat Islam itu sholatnya benar, maka perwujudan dari sholat yang benar itu nanti akan nampak pada akhlaknya. Dia mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Karena akhlak itu adalah hasil dari pelaksanaan syariat. Dan syariat itu tadi yang menjadi garansi dari Rasulullah yang membuat kita diselamatkan oleh Allah, hidup bahagia dunia dan akhirat. Tapi sayangnya hari ini kalau ada orang yang semangat menjalankan Islam, sekarang dituduh macam-macam. Betul apa enggak? Saya ini dituduh radikal. Saya setuju kalau saya ini dikatakan radikal, karena radikal itu adalah ramah, terdidik dan berakal. Semangat? Semangat. Tapi selalu mengajarkan itu. Innama istudu tamimah makariman. Jadi ada takmir masjid itu di Surabaya, foto sama saya nggak berani, Pak. Ya Allah. Hanya Bontang yang berani undang saya. Sudah lama dari sini ya. Karena COVID kemarin tiketnya sudah saya bawa, Pak. Ternyata COVID. Akhirnya saya diminta rekam oleh teman-teman Yahudi, sehingga yang muncul di LNG TV. Tapi hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Ketemu bapak-bapak semua, ya masih tua ya. Jadi tua itu bukan ukuran, Pak. Ya. Ada seorang Amirul Mukminin, ketika ada kakek-kakek, dia samperin kakek-kakek, kemudian dia bertanya, "Kek, usia kakek berapa?" Sang kakek langsung menjawab, 10 tahun Amirul Mukminin. Begitu mendengar jawaban 10 tahun, sang Amirul Mukminin itu bingung. Jangan-jangan kakek ini tidak dengar pertanyaan saya. Kemudian diulang lagi sambil bisikan ketika kakek, "Kek, usia kakek berapa?" Ternyata kemudian dijawab, dibalas. Mulut kakek didekatkan kepada Amirul Mukminin. Kalau sekarang didekatkan ke kepala negara, baru 10 tahun Amirul Mukminin. Karena 2 kali pertanyaannya jawabnya sama 10 tahun. Sang Amirul Mukminin penasaran apa enggak? Diulangi lagi. Saya sengaja suaranya saya keraskan Bapak Ibu sekalian. Iya. Karena suasana dingin ngantuk ini. Ayo melek. Usia kakek berapa? Sudah 3 kali pertanyaan, ternyata jawabannya baru 10 tahun Amirul Mukminin. Karena dia sudah menjawab 3 kali dengan jawaban yang sama, maka kakek ini jawab sungguh-sungguh, bukan karena nggak dengar. Kemudian ditanya oleh Amirul Mukminin, "Kenapa kakek kok jawab 10 tahun?" Kemudian sang kakek mengatakan, "Karena baru 10 tahun inilah Amirul Mukminin saya lebih mengenal Allah. Karena baru 10 tahun inilah saya mengenal agama ini. Karena baru 10 tahun inilah saya semakin dekat dengan Allah." Maka pertanyaan yang sama, berapa usia kita? Wah, saudara. Gimana? Lanjut. Udah 10 menit. Oh, saudara. Maka pertanyaan yang sama, berapa usia kita? Bapak Ibu sekalian, siapapun kita akan mengalami 3 fase ini. Tidak peduli dia pejabat, tidak peduli dia ketua partai ataupun rakyat jelata. Siapapun manusia akan
3 fase ini. Hari di mana kita akan dilahirkan, hari di mana kita akan diwafatkan, betul? Dan hari di mana kita akan dibangkitkan kembali. Itu doanya Nabi Isa, diabadikan oleh Allah surat Maryam ayat 33. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itu menunjukkan ayat ini bahwa siapapun manusia akan mengalami fase di mana kita lahir, di mana kita akan diwafatkan, dan di mana kita akan dibangkitkan lagi. Dan momen yang sangat menentukan apakah kita ini selamat atau tidak, itu letaknya hanya di antara titik kelahiran dan titik kematian, yaitu hidup di dunia ini. Sebab kalau sudah di mana kita wafat sampai di mana kita akan dibangkitkan kembali, maka ini alam barzah, tidak ada amal. Yang ada adalah nunggu saja. Kalau dibangkitkan lagi juga tidak ada amal, yang ada adalah kisah. Jadi letaknya amal itu di antara titik kelahiran dan titik kematian, yaitu hidup di dunia yang cuma sebentar ini. Kalau satu hari di akhirat itu 50.000 tahun, maka 70 tahun hidup di dunia itu ketemunya cuma 2 menit 1 detik menurut waktu akhirat. Jadi bapak-bapak yang sekarang sudah usia 70 tahun, Pak, itu jenengan itu sebenarnya hitungannya cuma 2 menit 1 detik menurut waktu akhirat. Lah kalau sudah 60 tahun Bapak meninggal, wah berapa menit lagi? Kalau sudah 50 tahun meninggal, maka 1 menit. Itu cara ngitungnya gini Bapak Ibu. Satu tahun tadi, 1 hari di akhirat tadi sama dengan 50.000 tahun. Maka 70 tahun hidup di dunia itu dibagi 50.000, kemudian dikalikan 1 hari, 1 hari dijadikan menit, maka ketemunya cuma 2 menit 1 detik. Dan waktunya singkat sekali. Di antara titik kelahiran dan kematian ini masih dipotong. Kalau kita dikasih oleh Allah rata-rata hidup sampai 60 tahun misalnya, maka masih dipotong usia 0 sampai 15 tahun. Berarti dikurangi 15 tahun. Berarti berapa? Tinggal 45 ya. Betul? Masih dikurangi lagi kalau kita tidur sehari semalam 8 jam. Berarti sepertiga hari untuk tidur. Berarti kalau usia 60 tahun dikalikan sepertiga 20 tahun untuk tidur. 45 dikurangi 20 tahun. Jadi ternyata kita punya waktu efektif 25 tahun. Ikut usia 60 tahun. Ikut dikurangi nih Bapak Ibu ibu seneng nonton drama Korea. Terus Bapak Ibu nang warung ngopi gedabus. Maka itu bisa dikurangi, katakan dikurangi lagi. Ternyata waktu efektifnya cuma 10 tahun untuk bekal hidup kita setelah mati. Jadi kalau bukan karena sayangnya Allah dan Rasul, kita dikasih syariat yang luar biasa, betul? Di antara 1 tahun masih dikasih 1 bulan yang Allah obral pahala di bulan Ramadan. Kita sudah masuk 10 hari kedua, betul? Kalau umat-umat Nabi yang lainnya, kalau kemudian itu berbuat dosa, berbuat maksiat, ngokong sama Allah, dihabiskan semua, betul? Kalau umat Muhammad masih dikasih kesempatan tobat, masih dikasih persekop DP saja, betul? Untuk mengingatkan, lo ini lo, jika sadar-sadar aja. Lanjut. Sudah 15 menit. Masa belum? Allahumma sholli ala. Coba kita perhatikan. Ibadah sholat tadi, hasil penampakan ibadah sholat itu akhlaknya akan nampak. 1 misalnya, sholat mengajarkan kita disiplin apa? Betul? Sholat mengajarkan kepemimpinan yang luar biasa. Kalau ada jamaah imam makmum, begitu imamnya salah, dilingno, betul? Ya kan? Subhanallah, gitu kan? Kalau imamnya ngentut, batal mundur. Ini kalau niru pimpinan sholat pasti mundur. Tapi gak iso mimpin rakyat, gak karu-karuan mundur. Kita dipajaki terus, ternyata kalau pajaknya di depancan. Terus kata terus mau TV. Jadi penampakan hasil ketika kita sholat itu nampak
dalam kehidupan kita sehari-hari, mampu mencegah dari perbuatan keji dan kita, mampu melatih disiplin kita. Karena ketika kita sholat itu kita sudah janji sama Allah itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat, ibadahku, hidup dan matiku itu janji komitmen sama Allah. Semua prestasi yang terbaik ini lillahi rabbil alamin. Mungkin karena tidak paham maknanya, lari kita janji sama Allah. Pikirannya ada materi saja sampai sholat itu hanya keliru. Inna susuti wa yamaha wa kawasaki wa honda. Ini malaikat besok itu dipisu ya. Puasa Ramadan. Apa penampakan puasa Ramadan itu? Karena goalnya puasa ibadah Ramadan itu la'allakum tattaqun. Puasa itu satu-satunya ibadah yang mengajarkan kejujuran. Karena yang tahu bahwa kita ini puasa atau tidak itu bukan orang lain, betul? Siapa? Diri kita sendiri dengan Allah. Orang nggak puasa itu nggak ada orang, betul apa enggak? Budal dan kantor misalnya, si kosong pak? Hari ini terbalik. Dulu itu di zamannya Pak Harto itu orang yang nggak puasa disuruh hormati yang puasa, betul? Hari ini saya terbalik Pak ini. Jadi kita yang berpuasa disuruh hormati yang tidak. Ini berarti kiamat semakin dekat. Jadi betul sinetronnya sampai itu jadi miswah. Jadi puasa itu mengajarkan disiplin karena yang tahu bahwa kita ini puasa adalah diri kita dengan Allah, betul? Karena masuk kamar mandi, adus, gitu kan? Ya karena lo tiga kupingnya, anak kecil itu dulu ada tempat di Mesir, ternyata nyemplung jeding pak. Ternyata sekarang di Mesir. Doakan mudah-mudahan segera lulus dan kembali. Karena biar melanjutkan apinya. Karena apinya ini sudah dari aliran hitam ke aliran putih. Ini sudah tanda-tanda kematian. Sama cek review, panik. Jadi Imam Hasan Al-Basri ketika rambutnya sudah ubanan, beliau mengatakan An-Nabi, kata Imam Hasan Al-Basri. Sudah datang peringatan, sudah datang tanda-tanda kematian. Imam Hasan Al-Basri mengatakan An-Nabi itu adalah peringatan. Dan beliau mengatakan tanda-tanda kematian. Maka dia sudah menyiapkan kain kafan dan mandi-mandian. Maka ketika dia loyo, dia ada semangat, maka kain kafan dan mandi-mandian itu dia buka, dia semprotkan, dia letakkan di wajah. Saya sudah siapkan itu Bapak sekalian. Ditanya oleh istri saya, lo mau pilih tunggu kain kafan mana? Yo nyediakan oleh Allah mau mati, jadi ada dia sudah berubah. Padahal dia akan beli. Kenapa saya mengatakan ingat mati itu sesuatu yang luar biasa? Imam Abu Lail As-Samarqandi yang menulis kitab Tanbihul Wafidin, beliau mengatakan nasihat yang terbaik adalah ingat mati. Dan beliau mengatakan orang yang ingat mati dan dia percaya akan adanya hari kiamat, akan adanya hari pembalasan, Allah akan memberikan 3 keuntungan kepada orang yang semacam itu. 1, apa keuntungan yang pertama? Segera taubat. Yang kedua, qanaah terhadap harta benda. Dan yang ketiga, orang yang ingat mati, orang yang yakin akan adanya hari akhirat, maka dia semakin dekat kepada Allah. Sebaliknya, orang yang sudah tidak ingat mati, orang tidak percaya akan adanya hari akhirat, maka Allah akan timpakan 3 bencana. Apa bencana yang pertama? Menunda-nunda taubat. Ini kelihatannya rohani kan terlalu halus. Karena setan ganggu kita di sini. Nanti aja kalau kita dekat-dekat, kalau mau mati baru taubat. Belum mati kan tidak nunggu dekat-dekat. Siapa tahu malaikat Israel sudah ada di sini. Besok pagi ada malaikat Israel. Kan Ustaz Israel. Jadi putranya Ustaz
Abu Jibril itu anaknya dikasih nama malaikat-malaikat. Itu beliau bertanya juga. Dengan ingat hati itu, Allah akan memberikan keberuntungan, dan keberuntungan itu ternyata bisa menyelamatkan kita. Apakah yang pertama? Segera tobat. Yang kedua adalah qanaah terhadap apa? Harta benda dunia. Dan yang ketiga adalah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau kita tidak ingat mati, kita tidak percaya akan adanya hari akhirat, maka Allah akan berikan dia bencana. Apa bencana yang pertama? Menunda tobat. Yang kedua adalah rakus terhadap harta benda. Dan yang ketiga, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.